Peter dan Natalia adalah sepasang suami istri yang saat itu sedang merayakan hari jadi pernikahan mereka. Alih-alih mendapat kejutan dan hadiah istimewa, Natalia malah diajak makan nasi uduk di warungnya Mang Ujang. Bahkan kado yang disiapkan Peter untuk Natalia hanyalah berupa setrika mas pion yang dibeli dengan harga diskon. Peter lalu mengajak Natalia untuk main odong-odong. Tak lama kemudian, seorang wanita datang menawari Peter dan Natalia kupon lotre berhadiah 5 juta zloty atau jika dirupiahkan yaitu sebesar 20 miliar rupiah. Mengetahui jika hadiahnya sangat fantastis, Peter dan Natalia pun langsung patungan untuk membeli kupon tersebut. Natalia ini merupakan seorang desain grafis di sebuah perusahaan periklanan, sedangkan Peter merupakan pegawai di sebuah perusahaan asuransi. By the way, atasan Peter ini merupakan mantan kekasihnya sewaktu di SMA, kita panggil saja Bella. Karena saat ini perusahaan sedang mengalami masalah finansial, Bella memberitahukan jika semua bonus dan tunjangan para pegawai termasuk Peter akan dibekukan. Padahal Peter sangat membutuhkan bonus tersebut. Demi membantu keuangan Peter, Bella merekomendasikan Peter untuk menangani proyek paket asuransi keluarga. Selain itu, Bella juga telah menyiapkan hadiah ulang tahun pernikahan Peter, yaitu berupa polis asuransi kematian untuk Natalia. Setibanya di rumah, Peter dan Natalia ditawari tetangganya yang bernama Bogdan untuk membeli berangkas baja berkualitas tinggi. Namun karena Peter dan Natalia saat itu tak memiliki banyak uang cash, mereka pun langsung menolaknya dengan halus. Sebagai hadiah ulang tahun pernikahan untuk Peter, malamnya Natalia mandi dan bersiap menghidangkan martabak spesial miliknya. Namun semua menjadi kacau ketika Natalia hampir jatuh akibat Peter yang menaruh keset basah di kamar mandinya. Ditambah Peter juga belum memperbaiki stop kontak yang sudah rusak. Melihat Peter yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, Natalia pun mengusirnya untuk tidur di ruang tamu. Tengah malam, Natalia dikagetkan dengan suara jeritan Peter. Natalia yang panik lalu bergegas mengecek kondisi Peter. Melihat Peter yang seakan mengok atau kesulitan bernafas, awalnya Natalia menyangka jika suaminya itu mengalami serangan jantung. Namun nyatanya, hal itu disebabkan oleh lotre yang telah mereka menangkan. Keesokan paginya, perbedaan tentang prinsip hidup membuat Peter dan Natalia mulai dihadapkan pada perselisihan. Natalia berencana menghabiskan uang untuk shopping, liburan keliling dunia, dan membuka usaha kafe bersama sahabatnya Agatha. Sedangkan Peter lebih memilih untuk membeli apartemen dan menginvestasikan uang tersebut demi masa depan mereka. Siangnya Natalia tiba-tiba mengajak Agatha untuk menghadap manajer. Tanpa basa-basi, Natalia berkata pada manajer jika ia dan Agatha memutuskan resign saat itu juga. Mendengar hal itu, Agatha pun shock. Agatha awalnya menganggap Natalia sedang mabuk kecubung campur oplosan. Namun setelah Natalia memberitahukan jika dirinya menang lotre 5 juta zloty, Agatha pun teriak kegirangan. Sehabis shopping, Natalia yang ditemani Agatha membeli sebuah gedung yang nantinya akan dijadikan kafe. Sepulangnya ke rumah, Natalia diomeli oleh Peter karena telah mengambil uang tanpa sepengetahuannya. Peter kecewa dengan perubahan sikap Natalia yang kini hobinya shopping dan tak memikirkan masa depan. Dengan banyaknya kasus pembobolan uang, Natalia dan Peter lebih memilih membeli berangkas pada Bogdan ketimbang menyimpan uangnya di bank. Berangkas yang mereka beli itu terbuat dari baja dan hanya bisa dibuka menggunakan 2 kunci. Peter dan Natalia pun memegang kuncinya masing-masing. Di sebuah restoran mewah, Natalia curhat pada Agatha tentang perubahan sikap Peter. Peter kini mau membersihkan rumah, memperbaiki stop kontak yang sudah setahun lebih rusak, hingga mengakibatkan ia kena setrum. Mendengar hal itu, Agatha pun meminta Natalia untuk berhati-hati, karena kemungkinan Peter sedang mencoba menghabisinya demi menguasai semua uangnya. Di tengah perbincangan, Natalia dan Agatha tiba-tiba melihat kedatangan Peter dan Bella di sana. Spontan Agatha pun berinisiatif menyelipkan HP di bawah hidangan makanan Peter dan Bella agar bisa merekam semua percakapan keduanya.
Setelah rencananya berjalan mulus, Natalia dan Agatha bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Natalia langsung mengecek isi rekaman tersebut. Di dalam potongan rekaman itu, terdengar jelas jika Bella sedang memohon agar Peter menepati semua janjinya. Sehingga Agatha pun menuduh bahwa Peter telah berselingkuh dengan Bella. Natalia di situ masih nampak tak percaya. Namun setelah ia menemukan polis asuransi kematian atas nama dirinya, di mana Peterlah yang nanti akan mewarisi semua kekayaannya, Natalia pun akhirnya percaya. Karena panik, malamnya Natalia diam-diam menyembunyikan pisau di bawah bantal. Namun ketika ia sudah tidur pulas, tanpa disadari pisau itu pun terjatuh yang membuat Peter menganggap jika Natalia lah yang berencana menghabisinya. Untuk meredakan perselisihan, keesokan malamnya, Peter berinisiatif menyiapkan dinner romantis untuk Natalia. Dinner itu justru malah menambah kecurigaan antara keduanya. Melihat cairan pembasmi hama yang tergeletak di sana, Natalia pun sama sekali tak mau mencicipi makanan dan minuman karena takut diracun oleh Peter. Seusai makan, Natalia yang masih penasaran memutuskan untuk mengecek jerigen cairan pembasmi hama. Namun sialnya, Peter yang sedang mengintai di kamar malah menduga jika Natalia lah yang mencoba meracuninya. Sejak malam itu, kesalahpahaman dan rasa curiga pun mulai menghantui Natalia dan juga Peter. Esok pagi, Peter mendapat tugas dari Bella untuk menemui seorang klien di luar kota. Karena difasilitasi menginap di sebuah hotel mewah, Peter pun memanfaatkan hal itu untuk mengajak Natalia sebagai hadiah ulang tahun pernikahan yang tertunda. Keduanya saat itu nampak canggung dan masih saling curiga satu sama lain. Bahkan mereka sempat saling berebut untuk mengemudikan mobil tersebut. Ale przecież ja je tacham. Słuchaj, ty masz jakiś niecny plan, żeby... Sesampainya di hotel, Natalia dan Peter dikejutkan dengan kedatangan seorang tour guide bernama Christian. Ternyata selain hotel, Bella telah memfasilitasi Peter paket trekking ke gunung yang nantinya Christian lah sebagai pemandu wisatanya. Melihat adanya kejanggalan, Peter dan Natalia pun curhat pada sahabat mereka masing-masing, yaitu Agatha dan Lucas. Di mana Agatha menduga jika Peter sedang merencanakan pembunuhan Natalia saat mereka trekking nanti ke gunung. Begitu juga dengan Lucas yang menduga jika Natalia lah yang telah menyewa Christian untuk menghabisi Peter. Demi keselamatan sahabat mereka masing-masing, Agatha dan Lucas memutuskan untuk menginap di hotel yang sama. Saat trekking di gunung, berbagai insiden menimpa Peter dan Natalia, yang membuat kesalahpahaman antara keduanya pun semakin memuncak. Seperti ketika Peter tanpa sengaja memetik buah beracun untuk Natalia, dan juga ketika Natalia memanjat tebing, Peter yang seharusnya menggenggam tali pengaman malah teralihkan oleh kemunculan Lucas yang sedang mengintai di puncak. Wilcza jagoda. Ci śmierć. Bukannya menemukan solusi, kehadiran Lucas dan Agatha justru membuat hubungan Natalia dan Peter menjadi semakin rumit. Mereka malah terus menghasut Peter dan Natalia dengan berbagai teori konspirasi. Bahkan kini mereka sedang merencanakan strategi pembunuhan satu sama lain. Mengetahui jika Peter alergi terhadap salmon, saat dinner malam nanti Agatha berencana merayu chef restoran agar mau mencampurkan salmon pada pasta yang nantinya akan dihidangkan untuk Peter. Setelah Peter menunjukkan gejala alerginya, Natalia tinggal berakting menyuntikkan obat anti alergi. Padahal suntikan itu berisi zat kimia yang sangat mematikan. Sedangkan di sisi lain, Lucas berencana menyusup ke dalam hotel tempat Natalia dan Peter menginap. Lalu ia pun akan menuangkan hand body di lantai kamar mandinya. Zamówimy szampana? Wiesz, że mama... Już nie mogę się doczekać, kiedy pokażę. Poprosimy makarony. Ja rybę. Jesteś... Sesuai dengan yang telah direncanakan, malamnya Agatha pun mulai merayu chef. Namun tanpa diduga, chefnya adalah emak-emak judes hingga Agatha pun gagal membujuknya. Di sisi lain, Natalia yang tak mengetahui kegagalan Agatha kini sedang berusaha membujuk Peter untuk memakan habis pasta tersebut.
Ketika Peter tiba-tiba merasa sesak dan kesulitan bernafas, Natalia bergegas menyuntikkan zat kimia ke tubuh Peter. Namun untungnya, Peter berhasil menggagalkan usaha Natalia. Karena nyatanya Peter ini bukan mengalami alergi, melainkan ia hanya tersedak pasta. Zakrztusiłem się tylko. Di sisi lain, Lukas kini telah berhasil menyelinap masuk dan menuangkan handbody di area kamar mandi. Namun sepulangnya Peter dan Natalia ke hotel, Peter yang masih sangat mencintai Natalia memutuskan untuk membatalkan rencana Lukas. Sejak malam itu sebenarnya Peter dan Natalia perlahan mulai sadar bahwa mereka masih saling mencintai. Mereka bahkan sempat jalan-jalan dan menikmati malam yang sangat romantis. Melihat Peter dan Natalia yang sudah berbaikan, anehnya membuat Lukas dan Agatha malah menjadi kesal. Mereka kini malah berpacaran dan sedang berencana untuk membuat Peter dan Natalia kembali bermusuhan. Keesokan pagi, kesalahpahaman antara Peter dan Natalia pun kembali terjadi. Ketika Peter sedang membuatkan kopi untuk Natalia, Natalia tiba-tiba mendapati pesan dari Bella yang bertuliskan agar Peter tetap melakukan apa yang telah direncanakan. Spontan Natalia pun menuduh Peter telah berselingkuh dengan Bella, sehingga ia langsung pergi meninggalkan hotel saat itu juga. Natalia? Ketika sedang menunggu di bis, Natalia tiba-tiba didatangi oleh Bella. Tanpa basa-basi, Natalia langsung meluapkan semua kekesalannya, sekaligus mengungkapkan isi perselingkuhan Bella dan juga Peter. Mendengar hal itu, Bella pun tertawa. Bella menjelaskan bahwa sebenarnya maksud dari chat tersebut yaitu agar Peter fokus pada proyek asuransi yang sedang mereka siapkan. Saat itu juga, Natalia pun bergegas mencari keberadaan Peter. Agata. 4000 metrów. Sialnya Peter kini sedang bersama Christian untuk melakukan terjun payung, padahal ia memiliki fobia akan ketinggian. Semua itu karena ulah Agatha. Agatha telah mengatasnamakan Natalia untuk memesan paket wisata terjun payung pada Christian. Untung saja Peter berhasil mendarat dengan selamat. Natalia yang sedari tadi telah menunggu dalam kepanikan, langsung memeluk dan meminta maaf atas kecemburuannya selama ini. Di sisi lain, Lukas dan Agatha kini malah sedang asik berpacaran di suatu bukit. Lukas yang melihat adanya daun bayam di sana, berinisiatif untuk memetik dan memakannya bersama Agatha. Namun tanpa mereka ketahui, daun itu adalah daun kecubung. Tak lama kemudian mereka pun mulai berhalusinasi dan berniat untuk menghabisi Peter dan juga Natalia. Di waktu malam, Peter sengaja menyewa sebuah kabin untuk menghabiskan malam romantis bersama Natalia. Di dalam kabin itu mereka saling meminta maaf, mencurahkan isi hati dan berjanji untuk tetap saling mencintai. Namun tiba-tiba, Lukas dan Agatha datang menyerang. Untungnya Natalia dan Peter berhasil selamat, sedangkan Lukas dan Agatha mengalami patah tulang dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Sekembalinya pulang, kesialan Natalia dan Peter pun kembali terjadi. Natalia dan Peter sangat shock ketika melihat uang di dalam berangkasnya yang sudah ludes tak tersisa. Yang ternyata uang itu telah dirampok oleh Bogdan. Meski telah kehilangan uang miliaran rupiah, namun setidaknya Natalia dan Peter kini bisa menjalani hidup normal tanpa adanya kecurigaan satu sama lain. Hingga film pun ditutup dengan Natalia dan Peter yang memutuskan untuk membuka usaha kafe. Sedangkan Agatha dan Lukas lah yang menjadi pelayannya. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah keserakahan hanya akan berujung pada sebuah kehancuran. Maka dari itu belajarlah untuk selalu puas dengan apa yang telah kita miliki. Sekian rekap alur filmnya, saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.